Wabarakatuh. Apa kabar guru-guru hebat? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Sari Mulyana dari SDIT Nurul Fikri Banjarmasin. Pada video kali ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan topik kedua, kurikulum merdeka, pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Mengapa kurikulum perlu berubah? Di dalam topik Merdeka Belajar, ada dua modul pelatihan yang coba saya jelaskan. Yang pertama, makna kurikulum dalam pendidikan. Yang kedua, pembelajaran versi kurikulum merdeka. Makna kurikulum. Kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir dari pengalaman belajar peserta didik. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum itu dapat diibaratkan sebagai jantung pendidikan. Setidaknya ada 4 komponen dalam kurikulum menurut Rob Taylor dalam bukunya The Basic Principle of Curriculum. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, konten. Yang ketiga, metode atau cara. Dan yang keempat, evaluasi. Peran dan fungsi kurikulum. Peran kurikulum sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Peran dan fungsi dapat dioptimalisasikan dalam kerangka yang pertama, mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Yang kedua, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Yang ketiga, menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Mengapa kurikulum perlu berubah? Yang pertama, kurikulum adalah pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Yang kedua, kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan murid kini dan masa depan. Apa pentingnya perubahan kurikulum? Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan murid kini dan masa depan. Kurikulum harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman, apalagi masa sekarang ini. Ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah berkembang dan pembelajaran akan membosankan tanpa adanya perubahan. Bukankah tugas kita untuk menyiapkan para peserta didik kita menghadapi zaman yang baru? Zaman yang sama sekali berbeda dengan zaman kita dulu. Dapatkah kurikulum berubah? Kurikulum operasional satuan pendidikan harus bersifat dinamis. Artinya dapat diubah sesuai perubahan dan perkembangan budaya dan zaman. Selain mengikuti zaman yang sudah diadaptasi sesuai lingkungan geografis. Bagaimana untuk mewujudkan kurikulum berpihak pada anak? Seluruh komponen masyarakat, yaitu peran orang tua, masyarakat, dan sekolah harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan peserta didik sebagai pengembangan kurikulum, karena kurikulum dirancang
untuk kebutuhan peserta didik. Semua pihak harus berkolaborasi. Mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Konteks satuan pendidikan yang beragam membuat banyak hal tidak mudah diimplementasikan di kelas. Hal itu menjadi penyebab kurikulum secara nasional perlu diadaptasi di tingkat satuan pendidikan. Berikut foto-foto kegiatan aksi nyata yang sudah saya lakukan kepada teman-teman sejawat saya yang ada di sekolah. Mengapa kurikulum perlu berubah? Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video ini. Silakan berikan umpan balik terhadap video yang sudah dipaparkan. Terima kasih kepada teman-teman dan guru-guru hebat di seluruh Indonesia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.